untuk ngerjain tugas di lantai 3. Mereka pilih kelas yang paling pojok biar nggak keganggu sama suara-suara orang yang lewat katanya tuh. Jam udah nunjukin hampir jam setengah 12 malam. Nah, mereka itu masih sibuk ngetik. Sesekali mereka bercanda untuk ngilangin ngantuk ya. Tiba-tiba dari lorong terdengar suara langkah kaki pelan, berat, tapi teratur. Mas, boleh ikut belajar? Mereka saling pandang, bingung dan takut, tapi memberanikan diri buka pintu dan gak ada orang. Lorong kosong dan ngeliat ada sosok cewek rambutnya panjang, pakai seragam putih lusuh seperti jas untuk praktikum ya. Dan ia jalan pelan-pelan ke kelas kosong. Oh my god, serem banget. Nah, tiba-tiba mati sendiri, laptopnya tiba-tiba ngehang dan dari luar jendela mereka lihat bayangan putih berdiri di bawah pohon besar, ngeliatin ke atas. Hi guys, thank you for coming and welcome back to segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Tempat kita akan bergibah tentang kisah-kisah seram dan juga mistis yang ada di sekitar kita. Guys, kampus itu bukan cuma sekedar untuk tempat kuliah ya, bukan juga sekedar tempat nongkrong ataupun cari cinta, tapi juga jadi sarang misteri yang kadang nggak masuk akal. Dari gedung tua, lift yang suka error, ruang sidang yang bikin deg-degan, sampai warung kopi yang nggak pernah sepi pelanggan aneh. Hari ini aku akan bacain 8 cerita horor kampus yang katanya dialami sendiri sama para guest kerok. So, siapin mental kalian dan juga siapin cemilan, juga matiin lampu biar suasananya makin dapat seremnya. Jangan lupa untuk cek ke belakang, siapa tahu di belakang kampus kamu itu ada mahasiswa-mahasiswa gelap yang ikutan nimbrung. So, udah siap? Let's go! Cerita pertama kita datang dari Rian. Rian ini kuliah di kampus negeri tua yang ada di Malang, gedung F. Katanya dulu adalah bekas rumah sakit zaman Belanda. Nah, bangunannya itu tinggi, jendela-jendelanya itu besar-besar, dan kalau malam, lorongnya kayak lorong waktu yang panjang, dingin, dan juga sunyi. Suatu malam, Rian dan 2 temannya lembur untuk ngerjain tugas di lantai 3. Mereka pilih kelas yang paling pojok biar nggak keganggu sama suara-suara orang yang lewat katanya tuh. Jam udah nunjukin hampir jam setengah 12 malam. Nah, mereka itu masih sibuk ngetik. Sesekali mereka bercanda untuk ngilangin ngantuk ya. Tiba-tiba dari lorong terdengar suara langkah kaki pelan, berat, tapi teratur. Awalnya mereka tuh berpikir mungkin aja satpam ya, tapi suara itu berhenti tepat berada di depan kelas. Pintu digedor pelan, lalu terdengar suara perempuan lirih. Mas, boleh ikut belajar? Mereka saling pandang, bingung dan takut, tapi memberanikan diri buka pintu dan gak ada orang. Lorong kosong, cuma ada bayangan di ujung. Salah satu teman Rian itu ngintip keluar dan ngeliat ada sosok cewek rambutnya panjang, pakai seragam putih lusuh seperti jas untuk praktikum ya. Dan ia jalan pelan-pelan ke kelas kosong. Oh my god, serem banget. Mereka buru-buru nutup pintu, tapi suasananya justru makin aneh. AC-nya tiba-tiba mati sendiri, laptopnya tiba-tiba ngehang, dan dari luar jendela mereka lihat bayangan putih berdiri di bawah pohon besar, ngeliatin ke atas. Wow! Besoknya mereka tuh cerita ya ke satpam. Satpam itu cuma geleng-geleng, terus dia juga bilang dulu itu ada mahasiswi yang menghabisi nyawanya karena ia gagal sidang skripsi. Sampai sekarang katanya dia masih suka ikut belajar, takut ketinggalan materi. Nah, sejak malam itu, Rian nggak pernah mau lagi lembur di gedung F itu. Tapi kadang kalau dia lagi lewat lorong itu, dia masih suka ngerasa mendengar suara langkah kaki yang pelan dan juga suara lirih minta untuk ikutan belajar. Wow, serem ya?
Teman-temannya juga pernah ngalamin tiba-tiba kursinya itu bergerak sendiri atau whiteboard penuh dengan coretan tangan kecil yang nggak bisa dihapus. Ada juga cerita kalau malam-malam suka ada suara tangisan pelan dari toilet wanita yang ada di lantai 3. Padahal toilet itu udah lama banget dikunci. Gedung F ini jadi legenda kampus, tempat ujian mental, bukan cuma ujian akademik. Lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua kita berasal dari teman kita, Geskerok, bernama Sari yang ada di Jakarta. Sari kuliah di kampus swasta di Jakarta. Nah, gedung utamanya itu punya lift yang suka error, sering macet di tengah lantai. Banyak mahasiswa lebih memilih untuk naik tangga, walaupun capek katanya ya, daripada harus sendirian di lift itu. Nah, suatu malam, Sari pulang lembur karena dia harus ikut kegiatan dari organisasi. Dia naik lift sendirian dari lantai 5. Pas pintu mau nutup, tiba-tiba ada dosen tua masuk yang mukanya itu pucat, matanya juga sayu, terus bawa map lusuh gitu ya. Dosen itu cuma berdiri di pojok lift, diem dan gak noleh sama sekali. Nah, Sari coba nyapa nih ke dosen itu. Malam bu, tapi nggak dijawab. Liftnya turun pelan-pelan, lampunya sempat kedap-kedip nih. Di lantai 3, lift berhenti sebentar. Pintunya kebuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Sari makin gelisah, apalagi dosen ini nggak bergerak sedikit pun. Sampai di lantai 2, dosen itu keluar tanpa suara, terus dia jalan pelan ke lorong yang gelap. Sari buru-buru keluar lift. Tapi pas dia nengok ke belakang, lorong itu kosong. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di sana. Besoknya, Sari cerita ke teman-temannya dan mereka bilang, loh, Bu Rini itu kan udah meninggal 2 tahun lalu, kecelakaan di lift itu sendiri. Sejak itu, Sari selalu naik tangga walaupun capek, daripada ia harus satu lift dengan dosen abadi. Nah, kadang teman-temannya juga cerita ya, suka lihat sosok dosen tua berdiri di pojok lift, matanya kosong, nunggu turun ke lantai yang gak pernah ada. Ada juga cerita dari cleaning service, katanya lift itu suka turun sendiri ke basement tengah malam. Dan kalau pintunya kebuka, suka ada suara orang ngajar pelan-pelan dari dalam lift yang kosong itu. Oh my God. Cerita ketiga kita datang dari Fahmi di Yogyakarta. Nah, Fahmi ini anak kutu buku. Suka banget nongkrong di perpustakaan kampus. Nah, perpusnya itu besar, rak-raknya juga tinggi. Dan kalau malam, suasananya itu berubah total. Jadi kayak labirin buku yang penuh dengan bayangan. Suatu malam, Fahmi lembur ngerjain makalah di pojok ruang baca. Jam udah hampir jam 10 malam ya. Suasananya sepi, cuma ada suara AC dan juga detik jam. Tiba-tiba rak buku di belakangnya goyang sendiri dan ada suara buku jatuh. Fahmi nengok, dia lihat ada tangan putih pucat sambil ngambil buku dari atas rak. Dia pikir itu temennya, tapi pas dia samperin, gak ada siapa-siapa. Rak buku itu kosong, tapi salah satu buku tua terbuka sendiri di lantai. Isinya tulisan tangan, jangan pulang sebelum aku selesai baca ya. Wah, Fahmi buru-buru beresin barang-barangnya, tapi pas jalan ke pintu keluar, lampu-lampu di perpusnya itu mati satu persatu kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Pas dia lari keluar, pintunya tuh sempat sulit dibuka, kayak ada yang nahan dari dalam. Sejak saat itu, Fahmi nggak pernah lagi lembur sendirian di perpus. Kadang, kalau lewat depan perpus malam-malam, dia masih suka lihat lampu ruang bacanya nyala sendiri dan bayangan orang-orang duduk di pojokan. Teman-temannya juga pernah ngalamin, katanya tiba-tiba buku di rak itu jatuh secara serentak atau suara ketikan mesin tik dari tuang arsip yang udah lama kosong. Ada juga cerita kalau malam-malam suka ada suara orang baca puisi lirih di ruang baca, padahal ruangan itu udah kosong total. Cerita keempat kita
Dari Winda di Bandung. Winda ini tinggal di asrama putri kampus ya. Nah, kamar 207 selalu kosong. Katanya pernah ada mahasiswa yang meninggal menghabisi dirinya dengan menggantung di situ. Suatu malam listrik asrama tuh mati ya. Winda dan juga teman-temannya itu nyalain lilin untuk menerangi area lorong. Nah, pas Winda lewat depan kamar 207, dia lihat pintu kamar itu sedikit kebuka. Dari dalam ada suara isak tangis dan juga bayangan perempuan berdiri di pojok kamar. Rambutnya itu menutupi muka, bajunya putih dan kakinya nggak napak di lantai. Winda coba panggil ibu asrama, tapi pas balik ke kamar itu udah gelap banget dan pintunya terkunci rapat dari dalam. Setelah kejadian itu, tiap malam Jumat, penghuni asrama selalu dengar suara tangisan dari kamar 207. Kadang suara lemari kayak dibanting atau jendela diketuk dari dalam. Pernah juga ada anak baru yang nggak tahu cerita itu nekat tidur ya di kamar 207 dan malamnya dia mimpi didatangi perempuan dengan mata hitam kosong. Bisikannya pelan tapi dingin, menusuk dan berbunyi, "Temanin aku di sini, jangan pergi." Wow, setelah malam itu anak baru itu mengalami demam tinggi selama 1 minggu dan kamar 207 makin dihindari semua penghuni asrama. Kadang-kadang ada yang lewat lorong malam-malam suka lihat bayangan putih melayang dari dalam kamar atau suara langkah kaki pelan di atas plafon 207. Cerita kelima kita datang dari Dimas dari Surabaya. Dimas ini adalah anak band di kampusnya. Studio musik di basement kampusnya itu terkenal angker. Katanya dulu pernah ada mahasiswa yang meninggal karena kesetrum amplifier. Suatu malam Dimas latihan sendirian. Lampu studionya itu redup. Suara gema gitar kadang bikin merinding. Tiba-tiba gitar listrik yang dia pakai berdarah dan darahnya menetes ke lantai, merah pekat dan baunya anyir. Dimas panik, tapi suara gitar itu malah makin keras, kayak ada yang mainin sendiri. Tuts keyboard juga ikut bunyi ya, padahal nggak ada yang nyentuh. Dimas lari keluar, tapi suara gitar itu masih terdengar sampai lorong. Besoknya, teman-teman Dimas nemuin bercak darah kering di lantai studio. Sejak malam itu, nggak ada yang berani latihan sendiri di studio musik itu, apalagi kalau malam hari. Kadang, kalau lewat basement, suara gitar dan keyboard masih suka terdengar, diiringi tawa lirih yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada juga cerita ampli yang tiba-tiba nyala sendiri atau ada suara orang yang nyanyi pelan di ruang studio yang kosong. Pernah juga ada yang ngeliat bayangan cowok rambutnya gondrong duduk di pojok main gitar sambil nangis. Nah, cerita keenam kita dari Indra yang ada di Makassar. Indra sering pulang malam karena tugas. Nah, parkiran motor kampusnya itu luas dan juga gelap, apalagi di bagian pojok yang jarang dipakai. Suatu malam, Indra lihat helm tua di atas motor yang udah berdebu, kayak udah nggak pernah dipakai ya. Pas Indra deketin, tiba-tiba helm itu jatuh sendiri dan ada suara bisikan, "Tolong antarkan aku pulang." Indra lari ke pos satpam, tapi pas balik helm itu udah nggak ada. Satpam cuma bilang, dulu ada mahasiswa yang kecelakaan, helmnya nggak pernah ditemukan. Kadang dia suka pulang sendiri. Setelah kejadian itu, Indra selalu buru-buru keluar dan gak pernah mau nengok ke belakang parkiran pojok. Kadang, suara motor dinyalakan sendiri atau lampu parkiran mati mendadak kalau ada yang lewat sendirian di sana. Kadang CCTV parkiran suka kelihatan motor jalan sendiri tanpa pengendara atau helm tua yang pindah tempat tiap malamnya. Teman Indra juga pernah bilang, waktu ia pulang malam, ia dengar suara orang nangis-nangis pelan di pojok parkiran, tapi pas dicek, cuma ada helm yang ada di atas motor kosong. Cerita ketujuh ini berasal dari Tania yang ada di Medan.
Tania nih deg-degan banget mau sidang skripsi. Malam sebelum sidang dia mimpi didatangi dosen penguji yang mukanya kabur, cuma matanya tajam banget. Pas hari H, Tania masuk ruang sidang dan ngerasa suasananya dingin banget. Setiap jawab pertanyaan, dia ngerasa ada yang ngeliatin dari pojok ruangan. Padahal cuma ada 3 dosen di situ. Di tengah sidang, tiba-tiba pintu ruang sidang itu kebuka sendiri, angin dingin masuk dan salah satu dosen bilang, "Kita tunggu satu penguji lain." Tania makin panik. Dan selama sidang dia tuh ngerasa kayak ada yang duduk di kursi kosong di pojok ruangan yang matanya ngikutin setiap gerakannya. Setelah sidang, Tania cerita ke teman dan mereka bilang ruang sidang itu dulu bekas ruang jenazah. Kadang ada penguji tambahan yang suka duduk diam di pojok ngeliatin mahasiswanya. Sejak saat itu, setiap ada sidang skripsi, mahasiswa selalu baca doa sebelum masuk ke ruang sidang. Takut-takut ada penguji tambahan dari dunia lain yang ikut menilai. Teman Tania juga pernah cerita ya, waktu sidang tiba-tiba ada suara ketukan jari di meja padahal semua dosennya lagi diem. Atau waktu presentasi tiba-tiba pointer lasernya tiba-tiba bergerak sendiri ke arah sudut ruangan yang gelap. Cerita ke-8 kita dari Citra di Bogor. Citra kerja part-time di warung kopi depan kampus. Malam-malam sering ada pelanggan cowok yang duduk di pojok pesen kopi hitam tapi nggak pernah ngobrol. Suatu malam Citra iseng tanya, "Mas, nggak pulang?" Cowok itu cuma senyum, matanya kosong dan dia bilang, "Saya masih nunggu teman." Setiap malam Citra selalu lihat cowok itu duduk di meja yang sama, kadang sampai warung tutup. Pernah juga Citra ini lihat cowok itu ngilang tiba-tiba padahal baru aja dia pesan kopi. Besoknya, Citra cerita ke pemilik warung dan katanya dulu ada mahasiswa yang suka nongkrong di situ tapi meninggal karena kecelakaan. Sampai sekarang katanya dia masih suka mampir nungguin teman-temannya yang belum lulus. Kadang kalau malam-malam gelas kopi di meja pojok itu tiba-tiba kosong sendiri, padahal nggak ada yang duduk. Nah juga uang kembalian di meja itu tiba-tiba hilang padahal nggak ada pelanggan. Teman Citra juga pernah cerita, waktu tutup warung dia lihat bayangan cowok jalan pelan ke arah kampus, tapi pas dikejar bayangan itu hilang di balik gerbang. Setelah itu Citra selalu tutup warung lebih awal dan nggak pernah mau untuk duduk di pojok warung sendirian. Oke guys, itu dia 8 cerita kita sih buat kalian yang udah nonton. Gimana? Merinding nggak? Cerita mana yang bikin paling merinding di semua cerita itu? Kalau kalian punya cerita yang serupa ataupun kisah-kisah horor yang mau kalian bagikan, kalian boleh kirim ceritanya ke email kami di kerok, R-nya 2, KERROK 053@gmail.com dan tulis di subjeknya kerok_judul cerita kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya dan pastiin teman kampus kalian yang duduk di samping kalian atau di belakang kalian itu beneran teman kalian, bukan tambahan teman gaib. See you, bye-bye. Mwah.